Ketika berbicara keluarga, maka kita akan berbicara tentang pernikahan. Ketika seorang ingin rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, yang mawaddah, yang dirahmati oleh Allah Jalla Jalla, bagaimana caranya? Ada langkah-langkah yang kita kadangkala salah melangkah. Sebagian orang berpikir pernikahan itu semuanya enak. Ketika sudah kawin, subhanallah, ternyata susah jadi suami. Susah jadi bapak. Si wanita juga kayak gitu, ternyata nggak enak saat jadi istri. Lebih baik jadi gadis bujangan, nggak kawin kadang-kala. Karena langkah-langkah yang disyariatkan tidak dilewati. Pernikahan itu indah. Allah Jalla Jalla berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang insya Allah ayat ini sering kita dengar. Apa kata Allah? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan pasangan hidup kalian dari diri kalian sendiri. Allah menciptakan Hawa bukan dari tanah, tapi Allah menciptakan Hawa dari Adam alaihissalam. Untuk apa? Kata Allah, litaskunu ilaiha, agar engkau merasa condong, merasa damai, merasa tentram. Subhanallah. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dan oleh At-Tabari tentang kisah penciptaan Hawa, di mana Nabi Adam ketika itu tidur, kemudian dia terjaga, ternyata di sebelahnya ada Hawa. Tanpa ada rasa sakit ketika tulang rusuknya diambil. Coba kalau sakit yang ada marah-marah, tapi tanpa ada rasa sakit. Litaskunu ilaiha. Nih faktor pertama orang mau bahagia di rumah tangganya, adanya sakinah. Sakinah itu artinya kecocokan, cocok sama istri. Cinta, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang menjadikan cinta dan kasih sayang itu Allah Jalla Jalla. Jadi menikah tidak harus cinta. Jadi nggak harus. Kadang-kala ada yang menikah dipilihkan oleh ibunya. Kita kan lihat anak belum cinta sama dia, nggak apa-apa, yang penting udah cocok. Udah ngeliat, nanti kita akan berbicara tentang bagaimana kriteria memilih seorang istri. Udah cocok nih, dilihat dari agamanya cocok, dilihat dari akhlaknya cocok. Udah bismillah. Cinta nanti. Yang menjadikan cinta itu Allah Jalla Jalla. Ada orang yang sudah pacaran 6 tahun. Dia berpikir dia sudah saling mencintai, menikah. 5 hari cerai. Subhanallah. Karena ingat, ketika jalannya untuk menikah tidak sesuai dengan keridhaan Allah, maka Allah akan murka. Kita di pernikahan, walimah biasanya apa yang ditulis? Mohon doa restu. Gimana kau akan direstui Allah Jalla Jalla? Kalau ternyata jalanmu menikah, ada yang menikah istrinya sudah hamil dulu. Na'udzubillah min dzalik. Udah berzina akhirnya menikah, minta doa restu, Allah murka. Maka seharusnya kau taubat, memohon kepada Allah ampunan. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Apa arti mawaddah? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, al-mawaddatu mahabbatur rajuli ahlah. Mahabbah, cinta kepada istri. Wa rahmah, dan Allah menjadikan rahmah. Apa artinya rahmah? Rahmatuhu iyyaha ayyusibaha bisu. Kasih sayang seorang suami kepada istrinya agar tidak tersakiti. Sebagian ulama menjelaskan 3 pilar pernikahan. Yang pertama sakinah, yang kedua mawaddah, yang ketiga rahmah. Biasanya mawaddah itu awal-awal. Panggil istrinya sayang. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan hilang sayang. Panggil Jumroh sini. Kadang-kadang udah kayak gitu. Ada yang baru menikah 2-3 minggu, manggil istrinya itu dengan ucapan-ucapan yang buruk.
Kadang-kadang istrinya ini salah melakukan sesuatu. Dia baru menjadi istri. Dia baru belajar melayani suami. Kadang-kadang suami, kau itu bodoh banget kau itu. Sini, subhanallah, ainal mawaddah. Mana cinta? Hilang. Rahmah. Rahmah itu terkadang yang mempertahankan hubungan suami istri. Banyak istri-istri bapak yang udah gak cinta sama bapak. Tapi kenapa Ustaz kesian Ustaz kalau ditinggal udah tua. Dia itu kesian loh. Kadang-kadang ada orang yang tetap bertahan, kenapa? Kesian sama anak-anak. Dia kalau suaminya udah gak demen ngelihat, aduh Ustaz udah tua kayak gini. Tapi mau gimana Ustaz? Udah ya bismillah lah dijalanin. Yang ada udah kasih sayang kan? Tidak lagi cinta. Tapi gak masalah, itu pilar dalam rumah tangga. Gak harus semuanya cinta. Maka jangan antum mengatakan Anda udah gak cinta sama istri. Gak apa-apa, apa kau gak sayang sama istri? Gak kesian. Mungkin dia sudah tua. Engkau mau menikah lagi kadang-kadang. Kau gak kesian tuh punya anak. Tuh istrimu yang ngajarin anak-anakmu baca Quran. Gak ingat engkau dengan kebaikan-kebaikan istrimu. Subhanallah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Di hal yang seperti ini, kalau kita lihat, Masya Allah, pernikahan itu mendekatkan yang jauh. Jauh. Kadang-kala ketemu istri dari Aceh, istrinya dari Surabaya. Berapa ribu kilometer. Tapi Allah dekatkan yang jauh. Allah menjadikan yang bertikai dengan pernikahan jadi damai. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menikah dengan beberapa kabilah yang awalnya benci dengan Rasul SAW. Akhirnya mereka cinta kepada Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pernikahan ini pada hakikatnya kebutuhan manusia. Sebagai seorang, Allah mengatakan di surat Al-Baqarah ayat 187, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Hun, itu wanita-wanita adalah pakaian buat kalian dan kalian adalah pakaian buat wanita. Allah tidak mengatakan wanita pakaian kalian dan mereka bukan pakaian untuk kalian, tidak. Supaya kita faham, jangan kalau ngomong sama istri, kau yang butuh sama aku. Jangan. Kita pun butuh dengan dia. Kalau sudah di rumah tangga itu ada pemikiran saling membutuhkan, insya Allah akan saling melengkapi. Karena suami istri, laki perempuan ini gak ada yang sempurna. Para suami bukan malaikat dan istrinya bukan bidadari. Kullu bani Adam khata', itu sudah keputusan Allah. Semua anak Adam pasti berbuat salah, pasti berbuat salah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lainnya, "Lau lam tuznibu," andai kata kalian tidak berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, maka Allah akan mengusir kalian, mematikan kalian semua. Wa la jaa biqaumin akharin yudnibun fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum. Allah akan datangkan orang-orang baru di muka bumi ini yang mereka berbuat dosa. Lalu mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan Allah mengampuni mereka. Tapi ketika antum berbuat dosa, jangan mengatakan, iya saya kan manusia. Iya. Tapi antum harus bertobat kepada Allah. Karena Nabi mengatakan, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang pelaku dosa adalah mereka yang kembali kepada Allah Jalla Jalla.